Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza, mahasiswi program Magister PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan secara singkat terkait publikasi ilmiah yang merupakan tugas dari mata kuliah publikasi ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Pada sesi pertama ini, saya akan menyampaikan terkait publikasi ada 4 jenis. Yang pertama adalah jurnal. Jurnal merupakan suatu tempat publikasi yang dibentuk atau dibuat oleh suatu institusi atau organisasi untuk menerbitkan karya-karya ilmiah baik dari internal atau eksternal organisasi atau institusi tersebut. Jurnal ada dua macam, jurnal cetak yang berbasis kertas dan dibaca secara langsung. Kemudian juga jurnal cetak, dia bersifat lokal atau nasional. Jurnal cetak juga memiliki ISSN saja dan juga ada yang memiliki ISSN terakreditasi. Jurnal yang kedua adalah jurnal elektronik. Jurnal elektronik berbentuk digital dan cara mengaksesnya perlu menggunakan fasilitas internet. Bersifat lokal atau nasional dan memiliki ISSN saja dan ada juga yang memiliki ISSN terakreditasi Dikti, Sinta, Arjuna, dan sebagainya. Dalam peraturan Menristek dan Pendidikan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 terkait akreditasi jurnal ilmiah, di dalamnya dikatakan bahwa jurnal nasional bisa disebut sudah terakreditasi apabila proses akreditasi pada jurnal ilmiah tersebut dilakukan secara online. Pada intinya, semua jurnal nasional terakreditasi baik dia cetak maupun elektronik yang diterbitkan harus memiliki versi online atau memiliki EISSN agar artikel jurnal tersebut dapat dicari dan diperiksa secara transparan, terutama terkait plagiarismenya. Jenis yang kedua dari publikasi ilmiah adalah proceeding. Proceeding merupakan kumpulan paper akademis atau makalah ilmiah hasil publikasi dalam suatu seminar atau konferensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proceeding adalah kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. Proceeding itu memuat makalah dari berbagai pembicara kunci, makalah-makalah dari pembicara utama lainnya, makalah dari peserta seminar, konferensi, simposium, dan ini bersifat sebagai makalah pendamping. Biasanya proceeding itu dibuat sebagai buku cetakan sebuah seminar yang telah selesai. Jenis yang ketiga dari publikasi ilmiah adalah book chapter. Book chapter merupakan kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu tema pembahasan dari beberapa sudut pandang keilmuan. Chapter meliputi cover, pendahuluan, daftar isi, pengantar, isi dari karya tulis ilmiah tersebut, indeks, glosarium, daftar referensi, juga ada lampiran, itu pun jika ada. Dalam ketentuan penulisan book chapter, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah diterbitkan oleh lembaga penerbitan, baik penerbit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua adalah memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, ketentuannya adalah melalui proses editorial sehingga terjamin kualitas isi buku dan tata bahasa yang digunakannya. Jenis publikasi ilmiah yang keempat adalah media massa. Tulisan yang dipublikasikan di media massa sering ditulis sebagai tulisan ilmiah populer, yang merupakan upaya pengembangan profesi, merupakan tulisan yang mengandung isi pengetahuan, berupa ide atau gagasan pengalaman si penulis yang menyangkut bidang profesinya. Kerangka isi tulisan ilmiah populer ini disesuaikan dengan persyaratan dari media massa tersebut yang akan mempublikasikan karya ilmiah itu. Ya. Jadi contoh media massa yang menjadi tempat publikasi ilmiah seperti koran, juga pada sesi kedua ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang abstrak.
Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan. Abstrak harus berdiri sendiri, tidak ada sitasi dalam abstrak. Harus menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan dan apa temuan dari penelitian kita. Abstrak juga berisi informasi tentang latar belakang, tujuan, metode, isi atau temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan abstrak harus maksimal semua kata dalam abstrak tersebut adalah 250 kata. Dan itu tidak termasuk dengan judul, nama penulis, nama institusi, alamat email, dan kata kunci yang bertujuan pengindeksan dan pencarian tulisan penelitian tersebut. Dalam penulisan abstrak, gunakanlah kata-kata umum yang dimengerti oleh semua orang yang membacanya, dan jangan menuliskan singkatan yang tidak umum, karena abstrak harus akurat, singkat, jelas, spesifik, dengan maksud untuk menggambarkan keseluruhan artikel tersebut. Yang ketiga adalah hal-hal terkait dengan pendahuluan. Pendahuluan karya ilmiah merupakan pengantar bagi pembaca dalam memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Pada karya ilmiah, bagian pendahuluan itu merupakan bagian atau bab pertama sebagai pengantar. Bagian pendahuluan juga akan membantu pembaca dalam mengetahui hal-hal dasar dan penting dari karya ilmiah tersebut. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan penelitian sebelumnya sesuai dengan topik yang diminati. Dalam latar belakang ini perlu dicermati dalam hal penulisan dimulai dari latar belakang secara umum. Ini biasanya 1 atau 2 paragraf. Kemudian juga dilanjutkan latar belakang sesuai topik. Biasanya 3-4 paragraf yang merupakan kutipan hasil penelitian sebelumnya. Dan setelahnya dituliskan uraian latar belakang masalah 2-3 paragraf. Bagian kedua dalam pendahuluan adalah penulisan masalah. Dalam penulisan masalah ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penulisan masalah diawali uraian masalah. Biasanya ini 2-3 paragraf. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan harus diakhiri dengan rumusan masalah atau paragraf penutup pendahuluan. Biasanya ini ditulis 1-2 paragraf. Demikian uraian singkat dari saya terkait dengan publikasi ilmiah. Terima kasih atas semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.